Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini melalui program Motivasi Pagi, saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 yang berbunyi demikian. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan juga ada pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Saudara-saudara terkasih, inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dengan rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang paling rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, juga disebut sebagai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju pemulihan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh dan sombong, seperti yang diperbuat oleh seorang Farisi saat berdoa. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Padahal di segala aspek kehidupan kita sangat membutuhkan Tuhan. Seseorang yang meninggikan diri juga sulit mengakui segala kelemahan dan dosa-dosanya.
Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan pemulihan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Yesaya 2 ayat 11. Jadi Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Yang kedua, syarat kita dipulihkan Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja. Namun, saat segala sesuatu berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada putus dan tidak jemu-jemu di segala keadaan. Saudara-saudara terkasih, itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Bapak ibu saudara terkasih, jangan hanya menginginkan berkat-Nya saja, sementara kita tidak mau mencari wajah-Nya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat yang ke-7. Yang selanjutnya, syarat kita dipulihkan adalah kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Artinya tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita, asal kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara terkasih, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua berkenan di hadapan-Nya. Kita senantiasa bersuka cita di dalam persekutuan kita, di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Akui segala dosa pelanggaranmu, maka hidupmu akan diampuni Tuhan, dan engkau akan memperoleh pemulihan yang sempurna. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Salam.